Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dila Rosalila akan menjelaskan materi mengenai strategi komunikasi dan networking yang terdiri dari 3, yaitu tolak ukur, kekuatan jaringan, mengembangkan jaringan, dan membangun jaringan. Yang pertama yaitu tentang tolak ukur kekuatan jaringan. Jika kita berkomunikasi dengan baik, maka jaringan yang akan kita bangun akan semakin banyak pula. Dalam berkomunikasi yang baik, kita harusnya bisa menempatkan diri di mana kita berbicara dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang tepat. Di dalam kekuatan jaringan ini terdapat bagian yang namanya bagian di industri. Di industri ini bisa kita lihat kondisi pada saat ini mengandalkan era digital yang dinamakan dengan kondisi era digital. Di dalam kondisi era digital, dalam dunia pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu generalist graduate, yaitu mempelajari hal-hal umum atau ilmu umum. Yang kedua yaitu professionally oriented, yaitu mempelajari keahlian. Dalam kondisi era digital, orang lebih banyak membutuhkan orang-orang yang ahli daripada orang-orang yang mengetahui hal-hal umum, sehingga orang-orang dalam perguruan tinggi sedikit memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Salah satu masalahnya yaitu pada networking yang kurang. Di dalam kondisi era digital ini dibutuhkan modern working life yang terdiri dari kreatif, inovatif, dan efektif. Efektivitas jaringan bergantung pada keterampilan sosial yang diantaranya yaitu kemampuan untuk menjalin kontak di lingkungan multikultural, kemampuan untuk berdiskusi dengan orang lain, memahami perspektif orang lain, dan keterampilan mendengarkan. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu networking sendiri. Jaringan berarti bagaimana Anda terhubung dengan semua orang dan bagaimana mereka terhubung dengan Anda dalam struktur organisasi bisnis, menurut pendapat Reuters. Sedangkan menurut Janas, jaringan yaitu mengembangkan dan memelihara hubungan dengan orang lain untuk tujuan saling menguntungkan, dapat membantu individu mencari dan mengamankan peluang kerja, mendapatkan akses ke informasi atau sumber daya yang dibutuhkan terutama dalam waktu singkat, dan mendapatkan panduan, sponsor, dan dukungan sosial. Jadi dapat kita simpulkan, dengan jaringan kita dapat membangun karir kita. Dan juga jaringan di sini maksudnya yaitu hubungan interpersonal seseorang dengan orang lain di mana terjadinya ikatan emosional yang erat dan saling mengenal satu sama lain. Kegunaan dari networking atau jaringan itu sendiri terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama yaitu kepuasan pribadi, yang kedua panduan karir, yang ketiga membuka pintu, yang keempat pemecahan masalah dan umpan balik, yang kelima pembelajaran dan keahlian khusus, dan yang keenam yaitu mengubah dunia. Materi yang kedua yaitu membangun jaringan profesional. Definisi dari membangun jaringan profesional yaitu membangun mutu, kualitas, atau perilaku seseorang yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang dapat menghasilkan kualitas terbaik dari pekerjaannya. Pentingnya membangun jaringan profesional ini bisa kita lihat yang pertama yaitu menambah wawasan, yang kedua mempermudah pemasaran suatu produk, yang ketiga membangun reputasi, yang keempat saling menguntungkan. Jadi dapat kita simpulkan, pentingnya dalam membangun jaringan profesional ini mempunyai sikap konsisten dalam pekerjaan sehingga mampu memberikan dampak yang positif kepada lingkungan sekitar. Beberapa langkah-langkah untuk membangun suatu jaringan ini, yang pertama yaitu label pribadi dengan mempertahankan label positif, yaitu maksudnya jumlah keseluruhan kualitas yang orang lain asosiasikan kepada seseorang, baik atau buruk. Label diri seseorang ditentukan oleh bagaimana orang lain melihat diri orang tersebut. Untuk membangun label diri seseorang, biarkan orang lain mengetahui siapa orang itu dan apa minatnya dan apa bakat serta yang dapat dilakukan. Maksud dari orbit kredibilitas
terbangun dari menjadi anggota atau bagian dari sebuah organisasi, asosiasi, proyek, atau sebuah bidang yang diminati. Walaupun tidak pakar dalam bidang tersebut, namun ketika mendapatkan kepercayaan untuk menjadi anggota, sudah tepat untuk membangun karir. Yang ketiga caranya yaitu dengan memetakan jaringan yang terdiri dari jaringan personal, yaitu jaringan yang terbangun akibat interaksi sosial antar personal satu dengan yang lainnya. Contohnya bisa seperti keluarga, teman, masyarakat. Dan yang ketiga yaitu profesional, yaitu jaringan yang terbangun dengan seseorang atau sekelompok orang yang mendukung pengembangan karir profesional seseorang. Bisa itu dari sekolah dengan guru, kampus dengan dosen, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu virtual, yaitu terbangun berdasarkan interaksi media sosial. Media sosial ini yang terdiri dari Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam membangun suatu jaringan harus memerlukan perencanaan, kepekaan, dan perhatian terhadap apa yang dibutuhkan orang lain. Materi yang ketiga yaitu tentang mengembangkan jaringan. Di dalam mengembangkan jaringan, ada beberapa aturan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu hubungi anggota jaringan minimal sekali setahun. Yang kedua, tolong-menolonglah dengan anggota jaringan. Yang ketiga, katakan dengan jelas dan singkat apa yang kita minta dari anggota jaringan. Yang keempat, mintalah rekomendasi dari anggota jaringan kita tentang siapa yang dapat atau ingin kita temui. Yang kelima, bersikap baik, ramah, dan menyenangkan. Dan yang keenam, sensitiflah dengan waktu. Artinya di sini yaitu jangan ambil waktu anggota kita untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Dalam aturan mengembangkan jaringan ini ada beberapa hal yang tidak harus dilakukan atau dilarang untuk dilakukan. Yang pertama yaitu jangan mengirimkan email untuk sejumlah orang sekaligus atau hati-hati dengan grup WA dan FB. Yang kedua, jangan manfaatkan jaringan untuk ladang berjualan. Yang ketiga, jangan pergunakan kata-kata yang sangat informal atau kata-kata kasar terhadap anggota jaringan. Yang keempat, jangan terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Yang kelima, jangan menggosip. Dan yang keenam, jangan mendominasi. Ada beberapa tips yang harus kita lakukan dalam mengembangkan suatu jaringan. Yang pertama yaitu pertahankan aktivitas jaringan sebagai daftar prioritas utama setiap hari. Yang kedua, pertama-tama bantulah orang lain dalam jaringan kita. Yang ketiga, bentuk PBOD untuk mendukung karir dan kehidupan kita. Yang keempat, susunlah secara sistematis. Yang kelima, petakan jaringan yang kita miliki saat ini. Yang keenam, lihat siapa yang mungkin akan dilibatkan dalam jaringan kita. Yang ketujuh, tunjukkan ketertarikan kepada orang lain. Yang kedelapan, pilih kualitas dari adanya kuantitas. Yang kesembilan, variasi. Karena semakin bervariasi maka akan semakin baik. Dan yang terakhir itu ciptakan label pribadi. Dalam kita membangun suatu hubungan, tentunya kita harus memiliki beberapa prasyarat di dalamnya, yaitu temukan minat yang sama, lakukan percakapan yang sesungguhnya atau tidak dibuat-buat atau tidak ikut-ikutan kayak orang lain sementara itu bukan pribadi kita, dan selanjutnya itu tetaplah berhubungan secara langsung, tidak hanya menggunakan media atau medsos, tetap fokus dan membalas dan memberi lebih dahulu. Di dalam membuat PBOD, kita harus memperhatikan beberapa hal. Sebelum kita mengetahui hal itu, kita harus mengetahui apa itu PBOD. PBOD adalah sekelompok orang berbeda yang menaruh perhatian besar kepada kita dan dapat memberikan nasihat dan bimbingan hidup kita. PBOD dapat berubah-ubah, namun tetap ada dan tetap. Syarat-syarat dari PBOD itu yaitu yang pertama, siapa saja yang sudah aktif membantu seseorang menghadapi tantangan kehidupan pribadi dan profesionalnya. Yang kedua, kepada siapa kita sering meminta bantuan atau bersandar ketika menghadapi masalah yang sangat sulit. Yang ketiga, siapa yang sangat peduli kepada kita. Yang keempat, siapa yang akan memberikan kita nasihat dan bimbingan yang baik dan objektif. Dan yang kelima, siapa yang memahami kita, latar belakang kita, pengalaman hidup kita, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, siapa yang dapat kita anggap sebagai mentor atau pembimbing kita. Dan yang ketujuh, siapa yang
berbeda dengan kita. Yang kedelapan, siapa yang kita dengar dan kita hormati. Di dalam jaringan ini ada beberapa kekuatan jaringan lainnya yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu networking peer-to-peer, yaitu berlatar belakang yang sama, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, umumnya berupa pekerjaan. Yang kedua yaitu jaringan organisasi, maksimalkan jaringan organisasi di mana kita berada atau jadi orang di dalamnya. Dan yang ketiga, bergabung dalam komunikasi praktisi. Manfaat dari jaringan lainnya ini yaitu mempercepat inovasi, mengurangi risiko, meningkatkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas, meningkatkan keberhasilan individu dan keberhasilan pekerjaan, dan memajukan bidang pekerjaan. PBOD dengan halo efeknya penting untuk melejitkan pengembangan jaringan kita, dan PBOD juga berperan menggaransi eksistensi kita. Dengan itu, orang lain lebih percaya kepada kita. Itu berlaku dalam jaringan bisnis dan sosial kehidupan. Personal Contact Network Entrepreneur di pusat jaringan memiliki hubungan langsung dengan individu A, B, C, dan D. Mereka kemungkinan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah bisnis dan industri. Mereka akan memiliki pengaruh dengan pengusaha, menjadi orang yang dapat dipercaya dan yang memiliki pandangan, komentar, dan bimbingan yang mereka percayai. Contohnya yaitu anggota jaringan dengan siapa pengusaha mungkin mencari untuk mengembangkan hubungan pribadi, mungkin termasuk pemasok, pelanggan, perwakilan perusahaan, akuntan, dan manajer bank mereka. Pengusaha bagaimanapun juga memiliki potensi untuk melakukan hubungan tidak langsung dengan individu di luar jaringan yang ada melalui pembinaan ikatan langsung. Individu E misalnya dapat diakses melalui A. Di dalam kita membangun personal contact networking ini, ada beberapa hal penting yang harus kita kuasai, yaitu yang pertama itu ada komunikasi di dalamnya, yang kedua ada pengalaman, yang ketiga ada pengetahuan, yang keempat adanya informasi di dalamnya, yang kelima adanya penilaian, yang keenam ada visi, dan yang terakhir adanya skill dalam menganalisis sesuatu. Dan faktor-faktor yang menentukan kekuatan jaringan, yang pertama yaitu letak geografis, yang kedua masalah psikologis, yang ketiga faktor budaya, yang keempat keteraturan pembinaan, yang keenam tingkat kematangan, yang ketujuh tingkat kepercayaan dan pengalaman masa lalu. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.